Apakah kamu ingat mengenai drama TikTok bakalan di-banned? Kalau kamu mengikuti informasi atau berita mengenai TikTok di-banned, maka kamu harusnya tahu kalau drama itu masih berlanjut hingga saat ini. Di Indonesia sendiri, drama TikTok di-banned itu udah kelar. Tapi kalau di Amerika, drama itu masih belum kelar. Koreksi aku jika salah. Tapi tunggu, bukan drama TikTok yang mau aku bahas di video ini. Tapi di video ini, aku mau bahas drama mengenai PKIV yang sama gak kelar-kelarnya kayak TikTok. Hai penonton, selamat datang kembali di Wareta Kagami. Apa kabarmu? Semoga kamu baik-baik saja ya. Seperti yang sudah aku bahas di cuplikan tadi, di sini aku mau membahas mengenai platform PKIV, mulai dari apa itu PKIV sebenarnya, dramanya yang masih belum kelar dari tahun 2021 sampai saat ini, dan harapan aku mengenai PKIV seterusnya. Tapi sebelum itu, 99,8% penonton channel ini belum subscribe. Jadi silahkan klik subscribe dan like video ini dulu ya. Untuk yang udah tahu PKIV dan PKIV Fanbox itu kayak gimana dan seperti apa, kamu bisa skip saja chapter ini dan lanjut ke chapter berikutnya. Jadi apa sih PKIV itu? PKIV adalah platform online yang didirikan pada tahun 2007 oleh Takanori Katagiri, seorang software engineer dari Jepang. Awalnya PKIV diciptakan sebagai komunitas bagi para artis, manga, anime, dan ilustrator untuk berbagi karya-karya mereka secara online. Konsep utamanya adalah untuk menciptakan ruang yang aman bagi para seniman untuk berkreasi dan berinteraksi. Pada awalnya, PKIV tidak memiliki banyak pengguna, namun dengan berjalannya waktu, platform ini mulai menarik perhatian komunitas seni Jepang yang semakin berkembang. Salah satu faktor kunci dalam kesuksesan awal PKIV adalah fokusnya pada fitur-fitur yang memungkinkan para pengguna untuk berinteraksi satu sama lain, seperti komentar dan penandaan atau tagging, yang memungkinkan karya-karya ditemukan lebih mudah. Selain itu, PKIV juga dikenal dengan kesederhanaan muka penggunanya yang ramah pengguna. Hal ini membuatnya mudah digunakan bahkan oleh mereka yang tidak memiliki pengalaman teknis yang mendalam. Seiring dengan meningkat popularitasnya, PKIV mulai menarik perhatian perusahaan dan investor pada tahun 2010. PKIV menerima pendanaan dari perusahaan besar seperti Fuji Startup Ventures dan lainnya. Pendanaan ini membantu PKIV untuk mengembangkan platformnya lebih lanjut dan memperluas cakupan internasionalnya. Pada tahun 2012, PKIV meluncurkan layanan berbayar yang disebut PKIV Premium, yang menawarkan fitur-fitur tambahan kepada pengguna yang berlangganan seperti akses ke konten eksklusif dan lebih banyak ruang penyimpanan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan tren seni digital, PKIV terus berinovasi dengan menambahkan fitur-fitur seperti PKIV Sketch yang memungkinkan pengguna untuk membuat sketsa langsung di platform. Pada tahun 2016, PKIV mulai meluncurkan PKIV Fanbox sebagai layanan langganan untuk mendukung langsung para seniman favorit pengguna. Ini merupakan langkah penting dalam upaya PKIV untuk memberdayakan para seniman dan menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi mereka. Awalnya, PKIV Fanbox menyediakan cara bagi para seniman untuk berbagi konten eksklusif dengan penggemar mereka dengan biaya langganan bulanan. Penggemar yang berlangganan akan mendapatkan akses konten eksklusif seperti ilustrasi, komik, dan berbagai macam karya seni lainnya yang tidak tersedia untuk umum. Keberhasilan PKIV Fanbox sebagian besar didorong oleh popularitas PKIV sebagai platform seni online yang besar. Banyak seniman yang sudah memiliki basis penggemar di PKIV melihat PKIV Fanbox sebagai cara yang baik untuk mendapatkan dukungan finansial langsung dari penggemar mereka. Selain PKIV Fanbox, PKIV juga meluncurkan layanan seperti Booth dan lainnya. Booth sendiri adalah platform yang memungkinkan para seniman untuk menjual karya seni mereka secara langsung kepada pengguna. Mirip dengan platform seperti e-commerce, seniman dapat membuat toko online mereka sendiri di Booth dan menjual berbagai produk mulai dari cetakan, merchandise, hingga karya seni digital. Kesuksesan PKIV Fanbox, Booth, dan layanan-layanan dari PKIV lainnya dapat diatribusikan pada komunitas yang besar dan aktif yang telah dibangun oleh PKIV selama bertahun-tahun. Dengan memberdayakan para seniman dan memberi mereka sarana untuk mendapatkan dukungan finansial dari penggemar mereka, PKIV telah menjadi pusat bagi ekosistem seni digital yang dinamis dan beragam. Hingga saat ini, PKIV telah menjadi salah satu platform seni online terbesar di dunia dengan jutaan pengguna dari berbagai negara yang aktif berbagi dan menjelajahi karya-karya seni mereka. Kesuksesan PKIV dapat diatribusikan pada komunitas yang aktif, fokus pada pengguna, dan kesediaannya untuk terus berinovasi sesuai dengan kebutuhan pengguna dan perkembangan industri seni.
Ini sebenarnya drama kebijakan Pikif yang ngejelas sekaligus merugikan artis itu mau sampai kapan sih? Jadi di tanggal 21 Maret itu Pikif Fanbox ngeluarin pengumuman yang beneran bikin kreator Fanbox emosi banget. Mereka ngumumin kalau mulai saat itu Fanbox yang ngejual konten yang ratingnya 18+ itu gak nerima lagi pembayaran via PayPal. Jelaslah hal ini merugikan banyak orang, terutama artis yang di Pikif Fanbox. Bahkan ada artis sekaligus friendlist Facebook aku yang ngeluh karena pendapatannya berkurang banget karena hal ini. Yang menjadi pertanyaan banyak orang termasuk aku itu adalah kenapa platform lain yang ngejual konten yang ratingnya 18+ masih aktif seperti biasanya, contoh kayak Patreon. Jadi pas aku coba check out itu masih bisa pakai PayPal, sedangkan subscription di Fanbox harus pakai credit card atau lewat minimarket Jepang sana. Jadi para artis Fanbox sekarang rame-rame pindah platform, ada yang ke Gambar, ke Fantia, Iwara, dan yang paling banyak ke Patreon. Buat yang mau tahu konteks lengkap dramanya, jadi semua ini itu dimulai di tahun 2021 pada masa AI art baru ada. Enggak. Bukan Midjourney atau Stable Diffusion, tapi novel AI. Ini adalah AI art pertama sebelum boomingnya Stable Diffusion dan Midjourney. Dari sana, Pikif mulai ngeluarin kebijakan kayak konten yang berbau AI art harus pakai hashtag khusus gitu. Tapi kebijakan ini masih waras. Kebijakan yang mulai gak warasnya adalah Pikif mulai ngeluarin kebijakan yang menyuruh artis yang buat konten yang ratingnya 18+ untuk nge-sensor karyanya di Pikif dan Pikif Fanbox. Jadi Pikif ini terlalu mematuhi peraturan pemerintah Jepang di sana gitu, sampai lupa kalau pengguna atau artis Pikif itu bukan cuma dari Jepang, dimana di sana konten yang ratingnya 18+ itu harus disensor di bagian alat vitalnya itu. Karena itulah keanehan pemerintahan Jepang, dan Pikif malah nurut aja kayak boneka. Lanjut lagi ke tahun 2022. Jadi di bulan Agustus tahun 2022, Pikif mulai ngeluarin kebijakan yang ini beneran paling parah dan bikin emosi. Karena Pikif melarang konten-konten berikut. Lu bisa baca sendiri betapa cancel kultur banget Pikif ini. Padahal ekosistem Pikif itu stabil dan terjaga karena adanya otaku. Jadi ini tuh layaknya pepatah air susu dibalas air tuba gitu. Dan kalau lu mikir Pikif ini adalah villain bagi otaku, lu keliru. Karena villain sebenarnya dari semua drama di waktu ini adalah pihak Mastercard dan Visa. Semua ini terjadi karena ulah pihak Mastercard dan Visa. Jadi sebelum Pikif bermasalah dengan PayPal di tahun sekarang, Pikif udah bermasalah duluan sama pihak pembayaran lainnya. Oke, akhirnya drama ini udah kelar dengan keputusan tadi, walaupun konten yang dilarang tersebut masih belum 100% hilang dari semua produk Pikif. Lanjut di tahun 2023, banyak banget artis yang pindah dari Pikif Fanbox ke platform lain. Kayak yang aku bilang tadi, para artis Fanbox sekarang rame-rame pindah platform. Ada yang ke Gambar, Fantia, Iwara, dan yang paling banyak ke Patreon. Jadi para artis pakai Pikif itu cuma dijadikan semacam portofolio doang buat ngasih lihat. Misalnya kayak nih contoh salah satu karya gua. Kalau lu mau lihat versi unsensornya dan versi lain, bisa beli lewat Patreon gua atau Gambar gua. Yang biasanya para artis itu bukan bilang kayak gitu, tapi para artis biasanya bilang kalau mau lihat versi unsensornya bisa beli via Fanbox ya, atau kalau produk fisik bisa beli pakai layanan Pikif lain kayak Boot gitu. Dan lanjut lagi, akhirnya di tahun sekarang Pikif bermasalah lagi dengan PayPal. Untuk konteks lengkap drama tahun 2024 ini, kamu bisa tonton ulang chapter 2 video ini. Aku berharap semoga Pikif gak kayak gini terus, karena kalau Pikif kayak gini terus maka Pikif bakalan hancur. Aku harap semoga Pikif itu bisa kayak dulu lagi gitu, dimana kayak tahun 2020 ke bawah Pikif harus bisa survive agar ekosistemnya tetap terjaga. Aku sampai berpikir apa jangan-jangan nanti Pikif bakalan bermasalah lagi sama pihak pembayaran lainnya. Mastercard udah, PayPal udah, apa jangan-jangan next Pikif bakalan bermasalah lagi sama pihak minimarket Jepang di sana. Ya semoga itu tidak pernah terjadi. Dan buat kamu artis di Indonesia yang pakai Pikif Fanbox, apa kamu masih jualan karyamu di Fanbox? Dan gimana perihal pendapatanmu? Apakah jadi lebih sedikit karena adanya drama kayak gini? Mohon kasih tahu aku di kolom komentar. Ya, mungkin itu saja yang bisa aku bahas mengenai platform Pikif ini. Bagaimana kesanmu terhadap hal ini? Apakah kamu pernah atau masih menjadi subscription Pikif Fanbox? Dan kalau kamu menemukan kesalahan di video ini, mohon untuk koreksinya. Silahkan tulis semua itu di kolom komentar di bawah. Juga luangkanlah waktu untuk like dan share video ini. Lalu subscribe juga sebagai dukunganmu terhadap channel ini. Dan terima kasih karena telah menonton video ini hingga selesai.